soal nanti uprak adalah dewasa, terutama misalnya KEB pasti dewasa. Kalian ngambil selang, di situ banyak selang kecil, selang yang besar, yang kecil. Kalian ambil yang ukuran 16 sampai 18 ya. Itu adalah selang yang harus kalian ambil. Jangan sampai asal ambil saja yang nantinya di awal kalian sudah salah. Selanjutnya setelah sudah lihat selang, kalian pun tolong disebutkan bahwa expirednya tahun berapa gitu, asal aja. Misalnya dianya yang enggak baru gitu kan, oh selang ukuran 16 itu gitu kan, dengan expired sekian, berarti aman untuk dilakukannya. Selanjutnya kita ada alat, ini siring kateter ya, ini juga ada misalnya buat nutup ya tadi ya. Terus kita ada ini penletnya juga ya. Kalau kita menggunakan HEPA-PIK itu adalah kita sebelum ke pasien sudah melakukan ya, meracik terlebih dahulu, bukan meracik apa ya, menyiapkan gitu ya, menyiapkan gitu untuk di hidungnya itu ya, yaitu dengan kita tengah-tengahnya digunting ya sampai di sini ya. Ini kita sudah siapkan. Selanjutnya siapkan lagi yang untuk di pipinya seperti ini ya, sedikit banget kita siapkan. Kalau misalnya nanti yang disiapkan HEPA-PIK, jangan lupa ininya dipotong ya, ininya mah nggak usah sampai selesai, tapi ininya cuman setengah seperti ini ya, kuku-kuku ini yang buat di bagian telinga pipinya untuk memfiksasi lainnya. Nah, kita sudah menyiapkan alat semuanya. Selanjutnya kita siapkan kom kecil ya, yang kita isi cairan untuk melakukan memastikan bahwa selang tersebut itu adalah masuk ke dalam lambung ya. Sudah, selanjutnya alat yang siring kateternya ini kita siapkan ke ukuran 20 untuk pengecekan tadi ya. Sudah kita siapkan semua. Selanjutnya kita menggunakan sarung tangan. Lebih baik sarung tangan digunakan ya pada saat kita akan ke pasien. Oke, kita udah siapkan, kita ke pasien terlebih dahulu. Selamat pagi Bapak, perkenalkan nama saya Kak Juta Handayani. Saya perawat di ruangan ini yang akan merawat Bapak dari jam 7 sampai jam 2 siang nanti. Nama Bapak siapa? Gitu kan. Dia susah karena dia itu adalah susah berbicara dan susah untuk menelan. Oke, boleh saya lihat ya? Oke, baik, namanya Jonathan ya. Bapak Jonathan ya, sesuai dengan rekam medik ya, atau Bapak Ade ya gitu ya. Bapak Ade ternyata oh iya gitu kan. Selanjutnya Bapak sesuai dengan sesuai dengan catatan di rekam medik bahwa Bapak susah untuk menelan ya, supaya tidak mengalami masalah pada nutrisi sehingga harus diberikan atau harus pemasangan yang namanya NGT ya Pak ya. Pemasangan NGT itu, selang NGT itu supaya nutrisi untuk Bapak itu tetap berjalan ya, ataupun kebutuhan tetap dibutuhkan gitu kan ya. Selanjutnya tujuannya itu adalah tadi ya, supaya nutrisinya tetap terpenuhi gitu, terpenuhi. Nanti selangnya itu akan dimasukkan ke dalam hidung Pak. Selanjutnya akan masuk ke dalam, nyambung ke bagian lambung Bapak. Waktunya 10 sampai 15 menit. Apakah ada yang tanyakan Pak? Apakah Bapak setuju Pak? Gitu kan. Kalau setuju, saya akan menyiapkan terlebih dahulu alatnya.
Jangan lupa tutup scaler ya, tutup scaler. Ya benar, privacy. Selanjutnya kita siapkan alatnya tadi yang sudah harus kalian siapkan, yaitu siring kateternya sudah di nomor 20. Selanjutnya NGT-nya sudah dibuka. Selanjutnya hepatitnya kalian sudah dipotong seperti ini. Klem ya, ada klem, dimana klemnya kalau bisa sudah terbuka seperti ini ya, sudah semua. Selanjutnya di kom kecilnya sudah terisi air gitu kan. Selanjutnya kita lanjutkan menggunakan, besar amat ini. Kita utamakan menggunakan ini aja ya, ini terlalu besar sih. Kayak misalnya ini adalah buat kasur sini nih mah. Iya ini perlak, tapi ini mah buat di itu, jadi kita tambah seperti ini. Ya. Sesak nafas. Selanjutnya ya, kita siapkan bengkok di sampingnya ya. Selanjutnya kita jangan lupa menggunakan sarung tangan ya, harusnya sarung tangan pada saat kita mau ke pasien ya, kita menggunakan sarung tangan. Coba dicek semuanya. Selanjutnya jangan lupa posisi pasiennya ya, betul ada posisi pasiennya, coba kita cek bareng-bareng di SOP. Posisi pasiennya yaitu memposisikan semivolar ya, dan mendekatkan kepada perawat. Semivolar, betul. Tahap selanjutnya ya, kalian harus mengikuti tahap yang ada di SOP karena itu adalah yang akan menjadi itunya apa namanya, penilaiannya. Apa yang belum? Sudah. Salam sudah, menjelaskan kegiatan tujuan sudah, belum, melaksanakan waktu udah ya, menjaga privasi sudah, mengatur posisi semivolar. Selanjutnya mencuci tangan, jangan lupa kalian bilang cuci tangan, terus mendekatkan alat, terus mengatur posisi klien yaitu semivolar. Selanjutnya membersihkan hidung, selanjutnya kita harusnya ke alas terlebih dahulu ya, sealas dulu, bengkok, baru kita lakukan yaitu melihat bagian inspeksi bagian lubang hidung. Kita lihat inspeksi yang terlebih dahulu di bagian lubang hidung yang terjauh dari perawat sebelah kanan, dilanjutkan sebelah kiri, tidak ada sumbatan, tetapi hidungnya itu adalah kotor sehingga perawat memberikan, Pak bisa membersihkan sendiri atau kita yang membersihkannya Pak. Apabila bapaknya bisa sendiri, kita berikan tisu. Ini Pak tisunya. Kalau memang dia tidak bisa, kita lakukan misalnya pasiennya penurunan kesadaran sehingga kita yang harus melakukannya, yaitu dengan cara membersihkan dengan menggunakan limbah seperti itu. Nanti kalau misalnya pasiennya sadar, kalian langsung bilang aja bagian hidung bersih biar tidak mengurangi waktu gitu ya. Setelah udah kita bersihkan, kita kepatenan terkait dengan jalan nafasnya ditutup dulu. Kita cek, Pak hembuskan Pak ya, terus ini juga Pak hembuskan. Bagian mana yang lebih keras pada saat dia menghembuskan, disitulah yang tidak boleh dilakukan pemasangan NGT. Misalnya dua-duanya paten semua, pada saat ujian nanti bilang dua-duanya paten, dua-duanya bagus. Kita akan melakukan di bagian sebelah kiri ya Pak ya, yang dekat dengan perawat ya. Bapak nanti kita akan pasang sebelah kiri ya Pak ya. Ya. Selanjutnya kita menyiapkan ya. Jangan lupa ini juga. Nah, menyiapkan. Nah, yang sebelah sini boleh kalian langsung kalian klaim, boleh kalian hanya lakukan saja. Misalnya buat aman, Bu, saya mah klaim saja. Oke, kalian klaim. Dari awal sudah kalian klaim. Selanjutnya ya, yang bagian tangan ini ya, kiri itu adalah kalian yang diputarnya ya. Kiri yang diputarnya. Ya.
kiri yang diputarnya. Nah kanan ini yang nanti akan membantu si selang untuk masuk. Ya, kalau misalnya susah seperti ini, kalian yang penting seperti ini. Boleh. Nah sebelum diberikan ini, kita memberikan jeli terlebih dahulu. Memberikan jeli. Kalau misalnya susah memberikan jeli pakai tangan, kita bisa menggunakan tisu. Kita letakkan terlebih dahulu jelinya, gitu ya. Ini selanjutnya kita oleskan. Ya, nggak usah panjang-panjang. Ya, di sini kita set seperti ini. Selanjutnya dibuang. Nah ini kita mulai akan masuk dan bilang sama bapaknya untuk kepalanya diatasin. Ini sudah semi fuller gitu kan. Pak, ini pada saat dimasukkan tidak nyaman, saya minta bantu Bapak untuk menelan. Ya, Bapak menelan pada saat selang ini selang ini dimasukkan ya Pak ya. Bismillahirrohmanirrohim. Pak dimasukkan, Pas saya masukkan selangnya Pak, telan Pak. Selanjutnya Pak, telan Pak. Pada saat biasanya selang itu sudah nempel di bagian tenggorokan, ada rasa dia ingin memuntah. Jadi kalau misalnya ditemukan pasiennya itu udah kayak gitu, jangan kalian paksa masukin aja ya, kecuali dalam hal yang darurat. Tapi kalau misalnya tidak darurat, kita tahan dulu, tungguin dulu, kita tarik sedikit. Pasiennya disuruh tarik, pas selanjutnya suruh nelan lagi Pak. Ayo Pak, telan lagi. Ingat batasnya itu adalah yang Allah astagfirullahaladzim. Tadi diukur terlebih dahulu. Astagfirullahaladzim, kita ukur dulu ya. Sebelum dikasih jeli kita ukur dulu ke bawah, selanjutnya ke PX. Ya. Kita lanjutkan ke PX, ternyata betul pas di garis ke 1. Pada saat sudah garis ke 1, kita masukkan selangnya dan sudah diberikan jeli ya. Telan Pak, telan Pak, telan katanya. Tahan dulu, tarik sedikit. Tarik napas Pak, sekarang telan lagi Pak. Lanjut Pak, telan lagi Pak. Telan lagi Pak. Pak, telan lagi Pak. Ya. Telan lagi Pak, terus Pak. Telan Pak. Telan lagi Pak. Telan Pak. Kalau misalnya dia sudah lewat dari tenggorokan, biasanya enak dia. Sudah tidak merasa awal doang karena kesentuh. Nah, misal dia udah sampai sini ya, sudah saya seperti ini, kita dekatkan yang namanya kom kecil. Ingat kom kecil dulu yang berisi air. Karena takutnya kalau kita kasih cairan ataupun apa, itu adalah takutnya dia masuk ke dalam paru-paru. Ya, kita awas, ini cepat sekali kalau dia bersin, muncrat semua, keluar semua ini. Sehingga kita lepas ya. Selanjutnya kita cek kepatenan. Ternyata dia tidak terdengar blubuk-blubuk. Kalau misalnya di kasusnya itu pada saat dilakukan pengecekan pertama ya, yaitu dia ada blubuk-blubuk misalnya. Apa yang harus dilakukan pas perawat? Kita tarik dulu, terus kita pasang kembali. Selanjutnya kita cek kembali, ternyata dia tidak blubuk-blubuk. Misalnya dosennya tuh blubuk-blubuk gitu. Oh, berarti selang ini masuk ke dalam paru-paru, sehingga kita tarik dulu ya. Tarik, jangan sampai semuanya ketarik. Ya, cuma sampai segini aja sedikit. Ya, tarik dulu, jangan semuanya ditarik semuanya. Nanti kalau nggak usah tarik, selanjutnya pasiennya disuruh menelan kembali supaya ada bantuan ke arah yang esofagus. Seperti misalnya nelen ludah, nanti ada bantuan si selang ini masuk ke dalam esofagus. Tarik lagi, terus kita pasang lagi, nggak usah semuanya yang ditarik, hanya sebagian saja ya. Selanjutnya sudah masuk lagi, cek kembali, tidak ada blubuk-blubuk. Cek kedua itu menggunakan stetoskop ya. Kita letakkan di bagian lambung. Lambung ada di sebelah kiri ya. Selanjutnya kita ambil
Sering kateter ini ke sambungan di sini, kita dengarkan ada suara atau tidak. Bes gitu. Terdengar suara ya, berarti selang yang kedua, tes kepatenan yang kedua juga cocok bahwa selang ini masuk ke dalam lambung. Tes yang ketiga itu adalah, nggak usah kalian lepas tadi ya, itu adalah kita tarik cairannya. Setelah kita tarik cairannya, kalau berwarna kuning kita masukkan lagi, kalau berwarna hijau kita ambil. Setiap kalian melepaskan yang namanya ini harus sensitif untuk menekuknya. Jangan sampai pasiennya itu kembung. Selanjutnya, kalau misalnya pasiennya itu adalah keracunan, langsung kalian ambil. Berarti kalau misalnya di soalnya keracunan, berarti ada kom satu lagi yang memang kalian nanti untuk mengambil cairannya tersebut. Misalnya ada di situnya kasusnya itu adalah keracunan, pasti ada kom kecil dan ada kom besar. Yang kom besar itu kalian isi juga waktu pertamanya, yaitu cairan yang penuh ya, atau nanti ada asisten biasanya ya. Kita ambil ya, paling ini buat ini aja, membuangnya aja ya. Kita ambil air, dimasukkan ya sampai 250, kita ambil lagi gitu kan, taruh lagi 100, kita ambil lagi 150, kita ambil lagi sampai 50, ini adalah 200. Setelah sudah 200 ya, kita ambil cairan tersebut ya, buang gitu ya. Selanjutnya kita ambil lagi, kita buang lagi ya. Selanjutnya udah sampai 200 kebuang, ternyata dia masih berwarna dan dia masih berbau yang namanya baygon, sehingga kita akan melakukan ulang untuk bilas lambung. Itu kalau misalnya soalnya bilas lambung. Kalau soalnya itu hanya NGT, pasien tidak bisa menelan dan masalahnya itu adalah defisit cairan ya. Ya. Nah, kalau sudah selesai kepatenan, jangan lupa yang namanya kita fiksasi terlebih dahulu. Nah, kita fiksasikan ya ininya. Pakai ini dulu aja deh. Nah, kita fiksasikan yang kupu-kupu ini ya, itu adalah di bagian hidung. Enggak suka sih. Yang kupu-kupu ini itu adalah di bagian hidungnya, bagian hidung sininya. Nah, yang satunya ini dari bawah ke bagian atas ya, dari bawah ke bagian atas. Kurang panjang punya saya. Nah, dari sini ini ke sini, ke atas lagi seperti ini. Fiksasi yang pertama. Fiksasi yang kedua ada di bagian sini seperti itu ya. Setelah dari sini, kalau misalnya kasusnya NGT, kita berikan cairannya yaitu nanti ada gelas ya, yang memang di situ tertulis susu nantinya tuh ya. Kalian ambil sini, tuangkan, terus lebih di atasin cairan, diberikan susu. Sebelum diberikan susu, kasih air putih terlebih dahulu. Misalnya kasih air putih 100, di situnya di soalnya diberikan air putih 150, selanjutnya diberikan cairan, selanjutnya diberikan susu ya, susu lagi diberikan 200, selanjutnya untuk membilas si susunya itu kita berikan 50 ya. Berarti berapa yang diberikan, yang masuk ke dalam cairan yang diberikannya berapa?
100, 300 sama yang bilasnya 50. Jadi 350. Sudah semuanya cairan itu sudah. Kita bisa menggunakan klem ya. Kita bisa menggunakan klem ya, atau ya kita menggunakan ini. Ya. Siloam dan yang lainnya sudah menggunakan ini. Kalau klem takutnya merusak bagiannya, jadi menggunakan ini seperti ini. Ya, nanti di dokumentasi kalian katakan telah terpasang NGT dan telah diberikan nutrisi sebanyak 350. Gitu. Hasilnya cairan tersebut sudah masuk sebanyak 350. Seperti itu. Kalau kasusnya itu bilas lambung, setelah fiksasi ini kita langsung berikan cairan berapa? Bilas lambung 200 sampai 300 kita berikan, dan kita ulang terus menerus. Dikasihkan 200, keluarkan 200, kasihkan 200 lagi, keluarkan 200 lagi, kasihkan 200 lagi, keluarkan lagi, sampai cairan yang dikeluarkan dari lambung tidak berbau dan tidak berwarna. Berarti tandanya itu bilas lambungnya sudah berhasil. Pada saat saya nurse dulu itu sampai berkali-kali, benar-benar ya, karena memang dia perempuan, dia mengkonsumsi baygonnya nggak tahu berapa kali gitu kan, sehingga pada saat bilas lambungnya pun kita sampai capek terus aja seperti itu. Nah ini ya, ini adalah NGT dan bilas lambung. Nah di terakhir di bilas lambung itu ada rumus diberikannya si norit tersebut. Kalau pasiennya itu sadar ya, kita berikan suruh minum. Tapi kalau tidak, kita obat norit ini kita bobek, kita kasih cairan, kita masukkan menggunakan NGT ya, karena memang dia tidak bisa menelan, berarti kan kita harus pasang dia dengan NGT. Jadi obat norit ini adalah berfungsi untuk ya, berfungsi pada pasien-pasien ya, membantu menyerap racun ya, menyerap racun dia ini ya. Jadi harus diberikan norit. Nah norit ini rumusnya di situ adalah 0,5 ya, sebetulnya 0,05 ya, 0,05. Kalau berat badannya 60, dihitung berapa? Ya 0,05 dikali 60 berapa? 3 kalau nggak salah. Iya, 3. 3. Nah 3 itu kan masihnya 0,05 gram. Sedangkan tablet ini adalah sudah miligram. Dari gram ke miligram itu berapa? 1000 ya, 1000 berarti kan ingat di situ 0,05 gram ya, lihat di situ 0,05 gram dikali berat badan ya kan, 0,05 gram. Nah obatnya itu menggunakan miligram, berarti kita harus merubah dari gram ke miligram, yaitu 1000. Tadi hasilnya kalau berat badannya 60 dikali 0,05 yaitu 3, itu masih 3 gram. Nah harus ke miligram itu adalah dikali 1000, berapa? 3000. Nah satu tablet ini ya isinya itu adalah 120 miligram, berarti hasilnya berapa? 3000 dibagi 125, 24 pil. 24 pil. Lihat. Iya, banyak. Ya 24 pil. Pil yang seperti ini itu. 24 pil. Tetapi ya pada orang dewasa paling banyak dalam 24 jam atau dalam satu hari hanya paling banyak 20.
Jadi yang kita berikan, kalau misalnya hasilnya 24, berarti yang diberikan yang pertama itu adalah 20 terlebih dahulu, dilanjutkan besok laginya itu adalah 4. Paham? Ya, itu diberikan norit. Setelah itu ya, coba lihat di SOP-nya. Ya tuh. Setelah benar-benar bersih dari tadi benar-benar bersih nih ya, penyebab keracunan, selanjutnya masukkan norit dengan dosis 0,05. Jadi sebelumnya kita hitung terlebih dahulu, selanjutnya norit ini kita hancurkan, kita kasih cairan, selanjutnya masukkan. Setelah benar-benar sudah bersih, baru masukkan norit sesuai dengan berat badan. Itu kalau misalnya berat badannya 70, piro noritnya yang harus diberikan? 3,5 Dikali 125.